Oke, semangat pagi. Suara saya terdengar jelas, Bu Heti? Jelas, Ibu, jelas. Jelas. Oke, semangat pagi, super leader Raja Wali. Oh, senang sekali berjumpa lagi dengan Anda. Anda yang setia, yang saya suka perhatiin tuh hari demi harinya. Setiap hari saya perhatiin siapa saja yang rajin ya. Tiap hari saya absen Anda loh. Saya absen siapa nih yang mau saya tarik buat sukses bersama. Mungkin untuk saat sekarang mungkin tidak terasa ya, aduh saya sudah menjalankan seperti ini, udah ikut Zoom setiap hari, udah pasang status, kok belum naik posisi, rasanya seperti itu ya. Sabar, sabar saja ya, karena untuk siapa yang bersungguh-sungguh akan indah pada waktunya. Untuk yang bersungguh-sungguh loh dan berjuang ya. Kalau yang diem aja, tidur aja, terus bilang indah pada waktunya, itu nonsen ya. Tapi untuk Anda semua yang berjuang, pasti ada waktu yang terindah buat Anda. Tinggal kelayakan dan kepantasan saja ya. Luar biasa malam hari ini ibu rumah tangga, 4 orang ibu rumah tangga Sri Kandi SR Raja Wali. Mana nih bapak-bapaknya? Ibu rumah tangga semua ya diborong ya. Ibu rumah tangga aja pada pinter-pinter, pada sukses-sukses ya. Jadi bapaknya harus gas gitu ya, nggak pakai rem. Ya, saya mau share screen dulu buat Anda semua. Ya, malam hari ini saya wanna talk about attitude ya. Saya mau bicara tentang attitude. Attitude tuh sikap ya. Wih, kok kenapa sih sikap gitu loh ya? Untuk sukses kenapa sih harus sikap ya? Di sini ada tulisan 4 simple step ya. Jadi hal yang sederhana. Saya cuman 1 simple step aja buat Anda ya. 1 langkah mudah buat Anda. Sebetulnya yang harus kita pelajari adalah sikap. Bagaimana kita bersikap. Kita lihat nih, kalau ini entah kebetulan atau gimana ya, tapi pada kenyataannya kalau ada huruf A sampai Z gitu ya, apakah untuk sukses itu kita harus punya skill? Harus gitu, tapi ternyata skill ini cuma 82 loh disatuin ya. Skill, kemampuan ya, kemampuan. Jadi penting nggak kemampuan? Faktor penting nggak buat sukses? Faktor penting, tapi ternyata nilainya hanya 82. Kita lihat knowledge, pengetahuan. Nah, jadi kalau ada orang yang nggak ngerti gitu, bisa belajar di sini, bisa belajar ya. Jadi, tapi ternyata knowledge itu hanya 96. Jadi bukan yang faktor penentu kesuksesan. Tentu saja harus pintar. Bayangkan kalau misalkan Anda punya tim, Andanya ilmunya nggak maju-maju, Andanya nggak upgrade gitu ya. Kayak gitu terus ya, ngomongnya juga kayak gitu terus. Sampai nanti tim Anda apal. Abis ini si ibu ngomong ini, abis ini ngomong ini, abis ini ngomong ini. Sampai diapalin nama timnya ya. Jangan sampai kayak gitu teman-teman. Jadi harus upgrade. Tapi ternyata knowledge ini hanya 96. Oke, maju ke selanjutnya. Kerja keras, hard work. Apakah hard work bisa 100? Ternyata tidak, saudara-saudara. Tidak, guys. Cuman 98 nih. Kerja keras ternyata 98. Kerja keras perlulah gitu ya. Nah, kalau misalkan kita nggak pernah prospek ya, kita cuma mimpi terus, aduh pengen punya rumah besar, pengen punya mobil, pengen diguyur 200-an juta sebulan gitu, tapi nggak kerja. Ya. Terlalu gitu ya, nggak mungkin ya. Ternyata 98 gitu. Nah, tapi attitude 100 loh. Entah kebetulan atau tidak, tapi ternyata attitude tuh 100. Intinya apa? Sikap tuh menentukan Anda bisa sukses atau tidak. Kalau saya pernah training tuh, 95% tuh sikap dan impian ya. Kalau Anda masih ingat TNT saya ya, Total Network Training saya. Sikap dan impian tuh 95%. 5% skill. Jadi apa? Kita sikapnya dulu aja rapih. Sikap terhadap apa? Sikap terhadap perusahaan, sikap terhadap leader, sikap terhadap pertemuan, sikap terhadap WA di grup. Wah, sepenting itukah WA di grup? Penting, teman-teman. Karena apa? Banyak sekali orang yang, udah punya tim di bawahnya ya, tapi nggak baca WA grup, gitu ya.
terus nanyain lagi gitu ya. Banyak sekali hingga dia ketinggalan info. Hari gini teman-teman, orang yang cepat sukses adalah orang yang infonya tercepat loh ya. Makanya apa-apa sekarang online. Makanya WA group itu ya, kalau Anda bilang, masa sih gitu-gitu amat, gitu loh. Kasarnya saya entahlah ya. Kasarnya gini, kita ada di suatu komunitas. Anda dapat info dari mana lagi kalau nggak dari WA group? Ya, benar nggak? Anda dapat info dari mana lagi? Apalagi Anda adalah pemilik bisnis. Nah, kalau Anda pemilik bisnis, Anda harus mengetahui apa saja yang harus Anda lakukan, apa saja yang terjadi di bisnis Anda. Jadi bukan hanya Mobis yang Anda harus pantengin, tapi juga WA group gitu ya. Oke, itu tentang attitude. Sikap menentukan kesuksesan Anda. Luar biasa ya. Segila itu gitu. Next-nya mana ini Coach Sugi? Ini dia ngambil ini kalau bahasa ininya. Raiso. Raiso. Nggak bisa ya. Dianya ngamuk ya. It's okay. Saya ngomong lagi tentang yang lain ya. Attitude ini, sikap ini ada sikap tentang impian, sikap tentang tanggung jawab Anda, dan sikap bagaimana Anda bisa mengedifikasi. Cuman malam hari ini saya hanya mau bercerita tentang miliki impian dan ambil alih tanggung jawab gitu ya. Miliki impian, bosan banget ya Bu Eri bicara soal impian terus gitu ya. Rasanya gue juga tahulah gitu ya. Impian sih penting gitu ya. Tapi emang itu penting banget sih teman-teman. Seberapa penting? Pentingnya pakai bingit. Kenapa? Karena bisnis kita cuma 50.000. Kalau bisnis Anda modalnya ratusan juta, Anda tidak butuh impian. Ya, Anda kerja aja udah. Ya, orang kerja itu nggak bisa punya impian banyak. Saya tidak mengecilkan yang kerja. Cuman kalau orang kerja, ya dia kan hanya menerima perintah dari bosnya. Ya, dia mengerjakan sesuatu. Dan dia dibayarkan berdasarkan kemampuannya. Kita lihat, bila dari bekerja, bisa nggak Anda memiliki semua ini? Bila dari bekerja ya, bila dari bekerja. Maaf banget buat yang kerja. Justru saya sebetulnya sayang banget sama Anda. Kalau Anda sudah bekerja begitu lama, bekerja begitu hebat, Anda setia sama perusahaan Anda sampai puluhan tahun Anda kerja di sana. Dan mungkin ada waktunya Anda begitu lelah. Anda mengeluh juga, wah pas-pasan banget sih kerjanya. Pas-pasan banget sih dapetnya. Sementara Anda menghabiskan waktu 8 jam, 10 jam, ya. Anda pergi subuh, pulang subuh, gitu ya. Jadi kalau Sabtu tuh ya, Anda baca koran, anak Anda bilang, Mah, ada Om di depan, katanya kan gitu jadinya ya. Ada tamu tuh, anak Anda sampai nggak kenal sama Anda. Gara-gara apa? Anda kerja. Salah Anda kerja. Kagak salah, karena manusia tuh memang harus bergerak. Dan ikhtiar, salah satunya adalah kerja. Masalahnya, orang kalau mau mencapai ketujuan tertentu kan tergantung kendaraannya. Betul nggak? Saya mau ke Bali nih. Pakai kereta api bisa? Bisa. Pakai bus Kramat Jati bisa? Bisa 24 jam. Jalan kaki bisa tipes gitu ya. Nah, tapi yang paling bisa dan paling cepat apa tuh? Naik pesawat ya, paling cepat tuh bayar 600.000 nyampe gitu ya. Lebih mahal Bu, ya iyalah lebih cepat. Emang gitu. Harganya memang lebih mahal. Ya iyalah lebih cepat. Bayar kereta api juga bisa 300-400 ribuan gitu ya. Nah, maksud saya, Anda memang bekerja untuk impian Anda. Betul nggak? Anda punya kendaraan. Masalahnya, kendaraan Anda bisa nggak nyampe ke impian Anda? Lihat nih impian-impian. Saya nggak usah bacain ya. Anda bisa baca di layar handphone Anda ya. Lihat. Impian ini mahal loh, ya. Impian buat membahagiakan orang tua, keluarga, ini tidak mudah loh, ya.
Kalau misalkan Anda merasa, aduh umur udah banyak, umur keburu tua, nah orang tua saya pun masih struggling dengan hidup saya, orang tua saya udah tua, pengennya sih ngeumrohin si mama, kan gitu ya. Mudah, nggak mudah loh. Saya pernah sharing sama Anda, untuk punya duit 100 juta, kalau Anda rajin nabung 500.000, Anda butuh 17 tahun loh. Buat punya duit 100 juta, baru Anda umrohin umrohin atau naik hajiin orang tua Anda. Nah, kapan? Tambahin sama umur orang tua Anda sekarang. Ya, jadi kesuksesan Anda tuh berpacu dengan umur orang tua Anda, gitu loh. Dan termasuk berpacu dengan umur Anda juga. Nah, kalau mau 100 juta 17 tahun kemudian, belum di tengah-tengah, di 5 tahun kemudian, anak Anda harus SMP, bayar, anak Anda harus SMA, biaya pendidikan tuh. Agak berat teman-teman, ayo, agak berat bila Anda hanya bertahan memperjuangkan UMR Anda. Bertahan, berjuang untuk, maaf kata, 5 juta ke bawah gitu kan, UMR rata-rata kan di sana gitu ya, di 3 jutaan plus 5 juta, Anda udah hilang banyak waktu gitu. Itu pun agak sulit hari gini, bertahan sebulan dengan uang 5 juta, itu sesak napas loh. Itu sesak napas. Aduh Bu Eri nggak bersyukur banget. No, it's not about thanks Lord, ini bukan tidak berterima kasih sama Tuhan. Justru saya berbicara seperti ini. Saya berbicara kepada Anda bahwa ada peluang, teman-teman. Ada peluang. Ada kesempatan di mana Anda bisa dibayar lebih daripada 5 juta. Cuman Anda biasanya tidak terbuka untuk itu. Karena saya kasih tahu Anda, yang namanya peluang itu tertutup dengan masalah. Yang namanya peluang itu tertutup dengan tantangan. Yang namanya peluang itu tertutup dengan hambatan. Masalahnya, kita semua sangat fokus sama tantangan, masalah, dan hambatan. Hingga kita tidak bisa membuka peluang itu. Dengar baik, kalau peluang itu terbuka begitu hebat di hadapan kita, begitu mudah, setiap orang udah jadi crown. Lalu apa hebatnya sebuah peluang? Apa hebatnya perjuangan? Apa hebatnya seorang pejuang? Karena peluang itu dibungkus dengan masalah, tantangan, dan hambatan, maka tidak semua orang bisa melihatnya. Bila saya tadi berbicara terlalu vulgar tentang bonus, sebetulnya saya begitu sayang sama Anda. Saya mau bilang pada Anda, ini adalah peluang, teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya sudah bisa membuktikan lewat tantangan, hambatan yang saya lewati, saya bisa membuka di dalamnya. Yes, untung saya terbuka 6 tahun yang lalu terhadap kesempatan ini. Saat itu apa saya punya hambatan? Banyak. Punya masalah, banyak, udah kagak usah nanya gitu loh. Banyak banget, ayo Pak, banyak masalah sama saya gitu loh. Tapi waktu itu saya memaksakan diri. Makanya kenapa bahasa SR Raja Wali adalah paksa, bisa, biasa gitu. Bukan berarti wah saya mah orangnya nggak bisa dipaksa-paksa Bu. Iya juga sih gitu ya. Tapi kalau ya memang leader Anda tidak bisa memaksa Anda. Justru kami hanya bisa mengarahkan Anda. Hei, karena saya sayang sama kamu, paksakan diri Anda. Karena saat Anda memaksakan diri Anda, yang menerima kebahagiaannya adalah keluarga Anda. That's it, gitu loh teman-teman. Lihat, baca baik-baik. Impian ini mahal teman-teman. Saya nggak usah bacain satu-satu. Kita sering banget nih kayak gini. Lihat, modalnya kecil. Tidak ada bos, itulah 3i Network, modalnya cuma 50.000. Itulah kenapa banyak orang yang mengabaikan bisnis ini. Banyak orang yang tidak melihat ini sebagai peluang. Mereka mengabaikan, oh iyalah Bu Eri bisa punya rumah kayak gitu, Bu Eri mah platinum, soalnya pinter ngomong sih. Anda tidak tahu saya dulu. Anda tidak tahu saya dulu, saya orang yang diabaikan, saya orang yang tidak diperhitungkan. Anda tahu, Nabi Musa, saya jadi bicara Nabi Musa, tapi nggak apa-apa, itu Nabi besar kita. Nabi Musa, maaf kata, ngomongnya cadel loh. Ngomongnya nggak pinter ngomong dia.
Karena waktu itu dia itu sama si Fir'aun tuh, lu mau makan roti atau mau makan api gitu ya. Dia makan api gitu, disuruh Tuhan makan api. Akhirnya dia punya mulut cadel. Tapi dia dipilih Tuhan untuk apa? Untuk jadi nabi. Sampai dia bisa membelah Laut Merah. Siapa Musa? Siapa Nabi Musa? Bukan siapa-siapa. Bahkan dia merengek, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan saya. Saudara saya aja tuh Harun. Harun itu pinter ngomong. Aduh, leadershipnya keren banget itu. Udah Harun aja lah, jangan saya. Tapi Tuhan bilang, kamu yang jadi nabi besarnya. Akhirnya si Nabi Musa bisa membelah Laut Merah. Bisa membuat keajaiban. Saya kita nggak lagi belajar agama di sini, tapi saya mau bilang pada Anda sekalian bahwa siapapun Anda, bila Anda menangkap peluang ini dan memiliki impian besar, Anda pasti bisa jadi besar juga. Seperti yang Anda mau. Ya, itu sebetulnya poinnya. Nah, kenapa orang tidak melihat 3i Network sebagai perusahaan yang besar, hingga banyak-banyak leader juga yang masih ngerem gitu ya, Pak? Kenapa? Nggak ada bosnya. Anda tidak nonton Zoom, nggak ada yang marahin. Paling saya aja yang suka selepet-selepet di SR Raja Walikannya, itu juga kadang-kadang kalau Anda dengerin ya bagus. Buat kekuatan buat Anda, anggap aja jamu gitu ya. Jadi tidak ada bosnya di sini. Leader Anda hanya bisa mengarahkan. Semuanya kembali kepada Anda. Ya, Anda mau sukses, Anda tinggal nonton Zoom. Anda nggak mau sukses, atau Anda mau sedang-sedang suksesnya, atau Anda suksesnya mau nanti-nanti aja, kalau pas lagi oke, nggak apa-apa juga gitu ya. Semuanya terserah Anda. That's why. Kenapa di bisnis ini Anda perlu miliki impian. Ceng-ceng, nggak bisa aku Sugi. Dia ngamuk lagi. Ya. Ya. Tadi slide-nya saya tidak hafal. Oke, tuh, si itu tuh. Bisa ya, yang ini ya, kita nggak usah pakai ini ya. Si ininya lagi ngambul ya. Bahasa Jermannya lagi ngamuk. Lihat tuh. Kadang-kadang orang ngecilin ya. Kalau kita bilang bikin buku impian dah gitu ya. Ngapain impian gitu ya? Yang penting mah gerak aja lah gitu ya, nggak perlu impian kan biasanya orang kayak gitu. Tapi ini penelitian loh teman-teman ya. Kalau hanya ngomong doang ya rasanya ya Anda nggak perlu percaya lah. Tapi kalau ada penelitian di Harvard Business School ini tahun 1979 sampai 89 ini ya, 80% lulusan tidak punya impian. 84% lulusan tidak punya impian. 13% punya impian. 13% punya impian, tapi tidak punya dream book ya. Yang 84% ini mungkin ya udahlah kuliah, asal kuliah aja. Kuliah karena nyari jodoh kali ya, apapun ya alasannya ya. Dan hanya 3% yang punya dream book. 3%-nya sedikit sekali tuh, teman-teman. Sedikit sekali ya. Hasilnya 13% penghasilannya 2 kali lipat dari yang 84%. Nah, orang yang punya dream book, orang yang punya buku impian, punya penghasilan 2 kali lipat dari yang kuliah hanya asal kuliah dan tidak punya impian. Yang ya mengalir aja lah. Saya hidup mah ya udah, saya memang harus kuliah. Nanti mau jadi apa? Ya pokoknya mah saya mah do the best aja. Asik ya, bijaksana banget ya. Tapi dia tidak punya impian ya. Hanya gitu-gitu aja. Salah kayak gitu? Nggak salah. Cuman penghasilannya gedean yang punya impian. Jadi pilihan kembali kepada Anda. Ya 2 kali lipat loh dari yang 84%. Dan yang 3% ini penghasilannya, ini yang 13% nih, yang punya impian tapi nggak punya dream book. Nah, punya impian udah bagus, nggak punya dream book juga lumayan tuh ya, dapat 2 kali lipat ya daripada yang tidak punya impian. Tapi yang membuat dream book, penghasilannya 10 kali lipat dari yang 13%. Wih, dahsyat. Yang 13% aja udah 2 kali 84%, apalagi yang punya dream book. Poinnya adalah mungkin pusing-pusing ya, ibu-ibu kalau diajak ngobrol kayak gini pusing-pusing. Ini teman-teman, saya cerita aja deh. Kalau yang pernah mendengar testimoni saya di Hotel Newton, saat saya bicara loa, saat saya bicara soal keagungan Tuhan,
saat saya bicara soal impian Anda, semoga Anda ada yang ingat bahwa saya pernah bicara, saya pengen punya rumah besar, 300 meter, putih, warna cat rumahnya putih. Terus saya pengen punya kitchen set yang bagus, karena saya suka masak. Kalau ada yang ingat, saya pernah ngomong kayak gitu. Saya suka masak. Terus saya punya kebun di belakang, karena saya nanti mau ngundang teman-teman yang Bronze Agency buat kita meeting Bronze Above di sana. Kita barbekyuan sama sukiyakian. Saya pernah bicara itu. Kalau yang ingat, saya pernah bicarakan impian saya setiap kali saya training. Dan impian saya begitu spesifik. Dan ajaibnya Tuhan, saya mendapatkan apa yang saya ucapkan. Di tahun saya gabung itu, kalau saya bawa TNT, saya bicara selalu seperti itu setiap kali saya training. Dan saya dapatkan exactly, persis seperti yang saya impikan. Persis seperti yang saya ucapkan. Rumah 2 lantai, 300 meter, cat putih, dan ada kitchen set, juga ada kebun di halaman belakang. Persis, teman-teman. Makanya saya mau bilang sama Anda sekalian, bukan kuat, hebat kita semua, tapi sebetulnya seberapa kuat Anda mau miliki impian Anda. Itu penting banget, teman-teman. Makanya kenapa penting banget impian tuh. Mungkin beberapa dari Anda masih, wah saya punya impian, Bu Eri, saya punya impian, tapi kok nggak tercapai-capai ya? Belum. Bukan tidak tercapai. Belum evaluasi. Anda sudah segegas apa untuk mengejar impian Anda. Tapi saya yakin, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti mendapatkan. Ya, fokus pada impian, maka apapun tantangan di depan Anda, semua akan terlihat kecil. Tuh, orang yang pertama tuh ya, yang di atas tuh. Dia melihatnya masalah. Dia melihatnya masalah. Jadi dia lupa akan goal di depan. Dia lupa akan goal di depan loh. Goal di depannya kan apa? Goalnya kan rumah, mobil, Gold Agency 2020. Dia lupa goalnya. Kenapa? Karena yang dia besarkan adalah masalahnya. Dia melihat masalah begitu berat. Aduh, beli kuota susah sekarang. Aduh, handphone dipakai anak. Aduh, soalnya anak juga sekarang online jadi rebutan. Bener nggak kayak gitu? Bener. Nggak ada yang bisa bilang bahwa itu nggak benar. Bener. Bener, keadaannya memang seperti itu. Apalagi, aduh, suami saya gajinya cuma tinggal 50%, saya bertahan hidup aja susah, Bu Eri. Aduh, UMR di kota saya cuma 1,5 juta, kemudian dipotong juga 50%, jadi mereka cuma hidup dengan 750.000 sebulan, mau ngerekrutnya juga susah. Ya memang gak ada gampang, teman-teman. Yang saya bilang tadi, peluang itu ditutup, ya kalau cerita lemper, ya lempernya di dalam, ayamnya ada di dalam. Nah, ada si bungkus daun pisangnya. Nah, semua impian kita, goal setting kita ini dibungkus dengan tantangan, dibungkus dengan hambatan, dibungkus dengan masalah. Nah, masalahnya, tadi masalah, sekarang masalah lagi ya, nggak nemuin bahasa Indonesianya ya. Masalahnya, Anda mau fokus sama goal atau Anda mau fokus sama problem? Kalau Anda fokus sama problem aja yang dilihat. Nggak akan bisa kemana-mana. Jadi, gimana sih? halo, ini tolong matikan unmute ya. Nggak akan bisa kemana-mana. Tapi yang harus Anda lakukan adalah mengatasi masalah. Tuh, tanda panahnya kan lurus, jang, langsung ke goal. Gitu jadinya ya. Jadi jangan lihat lagi problem sebagai problem. Anggap lagi masalah adalah tantangan dan sesuatu yang memang harus Anda hadapi gitu. Ingat, Anda tidak mengalami badai ini sendiri. Kita ada di perahu yang sama, 3i Network Indonesia, kendara perahu besar yang siap untuk menghadang badai. Kita juga punya Allah yang besar, yang lebih besar daripada semua masalah kita. Jadi kalau kita yakin sama impian kita, akhirnya kita tidak akan bisa melihat masalah. Masalah itu dijadikan, oh, gua harus lewatin ini. Iya dong, anak sekolah aja, kalau mau naik tingkat, Anda harus lulus tesnya.
Harus lulus ujian, masa Anda kagak mau lulus tes dari masalah ya? Harus lulus tes dulu, maka Anda akan maju ke posisi berikutnya. Hai, dengar baik teman-teman. Ternyata si otak kita nih, otakku ya, ternyata otak kita itu punya otot. Baru tahu kan gitu ya. Otak itu punya otot nih, muscle memory namanya, atau myelin ya, bukan myelin ya, tapi myelin. Halo Bu Myelin. Myelin ya. Nah, saya lihat Coach Sugi itu dulu nge-gym ya. Wah, dahsyat dia nge-gymnya. Oh, ngangkat-ngangkat barbel gitu tiap hari. Capek-capek, sakit-sakit gitu ya. Tapi pengen punya body goal gimana gitu ya. Jadi dia memperjuangkan buat itu. Nah, kelihatan kan otot saat dilatih kan akhirnya si otot itu yang tadinya banyak daging, banyak lemak, akhirnya dia kering dan membentuk otot yang bagus gitu ya. Itu otot yang kelihatan. Nah, ini menariknya yang tidak terlihat. Otak kita pun punya otot. Wih, otak punya otot. Gimana ngelatihnya Bu Eri? Ngelatihnya tahu. Ngelatihnya lewat tantangan dan hambatan dan memperkuat impian. Anda yang tidak pernah mau untuk menghadapi tantangan, mau untuk menghadapi hambatan, otak impian Anda tuh mengkerut. Anda mau percaya bahwa Anda bakal bisa jadi platinum gitu kayak Bu Eri ya tahun depan gitu ya. Nggak nyambung. Nggak respon ya. Saya pakai bahasa ini ya. Kalau kita ngobrol pakai bahasa kedokteran bakal 24 jam kayaknya ya. Saya pakai bahasa biasa aja. Otaknya nggak ngerespon. Kenapa? Karena tidak dilatih untuk memperkuat impian. Bagaimana emang cara memperkuat impian? Gampang. Ikutan Zoom meeting seperti ini. Itulah kenapa kita bilang, ayo arahkan ke Zoom meeting. Ayo arahkan ke Zoom meeting. Ini cerita kata nih karena mak-mak yang ngomong ya. Aduh, ngomong udah waktunya udah sedikit lagi ya. Rame banget ya saya ngomong ya. Tadi sampai mana? Oh iya. Kita aja makan tiap hari. Benar. Kita aja makan. Kalau lapar kita makan. Gitu ya, lapar makan, apalagi sekarang lockdown di rumah ya, makan aja dirajinin ya, prospek mah gitu-gitu aja ya, gitu ya, nggak mau ngomong saya ya, jadi makan aja yang banyak. Nah, sekarang impian kita kan perlu dikasih nutrisi, benar nggak? Impian kita perlu dikasih nutrisi. Nah, kalau yang kita hadapin setiap kali penolakan, nangislah, orang manusia. Capek lah, kesel lah, iyalah manusia. Apalagi udah itu Anda nggak ikutan Zoom meeting, Anda nggak jarang dengar YouTube. Nah kalau Anda yang di sini saya yakin ya 60 sekian kayaknya partisipan di sini, Anda adalah orang-orang yang rajin saya tahu. Nah apa kabar dengan tim Anda yang nggak pernah dengar Zoom meeting? Dia makannya dari mana? Kita nggak makan aja kita menderita lapar. Nah, apalagi impian tim-tim kita. Tim kita yang tidak pernah diarahkan, entah itu tidak mau, entah apa, kita tetap harus datengin dan arahkan loh. Mereka dapat makanan dari mana? Dari mana mereka bisa menguatkan impian mereka? Mereka akhirnya hanya bisa nepuk tanganin orang lain. Kerennya bisa jadi kron 12 orang. Dalam hatinya, kapan ya gua kayak gitu ya? Nelangsa banget kan. Hei, kalau Anda sayang sama tim Anda, arahkan teman-teman. Jadilah leader yang benar, bukan leader yang baik. Arahkan dan sukses bersama. Situasi ini tidak mudah. Tapi yang saya bilang tadi, peluang itu, impian itu dibalut dengan masalah. Ayo gitu, kita sama-sama di sini. Anda tidak sendiri. Kesulitan Anda tidak akan alami sendiri. Kita bersama-sama melewatinya teman-teman. Itulah kenapa di Zoom Meeting SR Raja Wali dan setiap hari saya selalu terpesona dengan para pembicara-pembicara yang luar biasa. Dan setiap hari juga saya selalu mendapatkan ilmu yang baru. Nah kalau saya aja dapat teman-teman, Anda dapat juga. Hei, jangan egois teman-teman. Ajak timnya buat dengerin juga Zoom Meeting biar mereka tidak lapar. Ngerti ya maksud lapar menurut saya ya. Jadi
Biar ototnya pun, otaknya terlatih lagi dengan impiannya, gitu loh. Semakin dia dilatih dengan impian, wah gue pengen gini, gue pengen gini, gue pengen gini. Terus kemudian dia bergerak nih, dia ngalamin hambatan nih. Nah, dia berpikir lagi kan, dia ingat lagi sama impian. Itu si otot makin kuat, makin kuat, makin kuat. Gitu teman-teman. Jadi bukan cuma otot aja yang bisa dilatih. Otak kita pun yang namanya myelin bisa dilatih teman-teman. Untuk apa? Untuk menguatkan impian kita. Ya, next. Ya. Nah, yang kedua ya, tadi soal impian, lagi dikit saya bicara, attitude ini bicara soal responsibility ya, kemampuan untuk mengambil alih tanggung jawab. Lihat, seorang yang pengecut, dia akan selalu menyalahkan keadaan, blaming ya. Dia selalu menyalahkan keadaan, kayak gini sih Bu Eri nggak ngerti apa yang saya hadapi. Gitu ya, kayak sinetron gitu ya. Semua susah teman-teman ya. Apa tuh, nggak ada yang mudah saat ini, yang semuanya sulit ya. Jadi jangan bangga kalau Anda sulit sendiri. Kenapa? Seluruh Indonesia, seluruh dunia sulit semuanya ya. Masalahnya adalah Anda pemenang atau pecundang. Karena pemenang tidak akan pernah berhenti sampai dia memang meraih kejayaannya ya. Excuse itu alasan ya. Weh, ngomong sekali gini dia ngomong alasan gini, ngomong lagi kayak gini dia ngomong alasan gini. Oh, pintar banget ngomong alasannya ya. Dan alasan selalu benar ya. Complaining, cepat mengeluh. Teman-teman, hati-hati teman-teman. Itulah kenapa ini dinamakan sikap. Kenapa ini dinamakan sikap? Karena menyalahkan, beralasan, dan cepat mengeluh ya, itu sebetulnya kembali kepada Anda. Itu nggak bisa orang lain beresin. Hanya diri Anda yang bisa beresin ya. Emang nggak boleh ngeluh Bu Eri? Boleh sih. Boleh. Emang nggak boleh alasan? Boleh. Blaming, nyalahin keadaan, emang nggak boleh Bu Eri? Boleh. Masalahnya, Anda sedang berbisnis atau Anda sedang mengasihani diri Anda sendiri. Itu aja. Jadi kembali kepada Anda gitu. Anda mau BEC ini Anda mau pegang terus-terus, Anda mengasihani diri Anda sendiri. Saya mah begini, memang aduh mengapa aku begini gitu ya. Nggak apa-apa juga gitu. Tapi saya kasih tahu Anda, kasihan keturunan Anda kalau Anda mempertahankan sikap Anda yang seperti itu. Kalau Anda hidup sendiri, Anda nggak apa-apa. Boleh berbuat apapun dan bersikap apapun. Anda nggak kaya pun nggak apa-apa. Karena Anda hidup sendiri ya. Apalagi Anda ya kalau Anda lahir dari botol gitu ya, nggak punya orang tua gitu ya, ya nggak apa-apa kayak gitu ya. Pelihara aja yang namanya blaming, excuse, complaining, dan teman-temannya itu ya. Tapi kalau Anda lahir dari rahim seorang ibu, nggak baik. Mereka sudah Anda. Orang tua Anda mungkin Anda nggak pernah tahu, bapak Anda mungkin udah ngutang-ngutang buat apa, nyokolain Anda dulu. Mungkin bapak Anda udah ngutang-ngutang buat beliin baju yang Anda pengen. Ibu Anda mungkin sambil jual gorengan kali hanya buat ngokosin Anda. Lihat, ibu Anda sudah bertarung nyawa, berdarah-darah ngelahirin Anda gitu loh. Bapak Anda kerja sampai setengah mati buat Anda. Mungkin utang beliau banyak hanya untuk menyenangkan hati Anda. Dengar baik teman-teman. Ada yang sudah berjuang untuk Anda sebelum Anda ada saat ini. Itu orang tua Anda. Ya, nggak usah ngomong pahlawan ke negara, kemerdekaan kita gitu. Itu orang tua Anda. Itu orang tua Anda. Mungkin ada yang sudah berjuang saat ini buat Anda, ada istri Anda yang diam saja, mungkin oke, melihat Anda mungkin belum bonus Anda segitu-gitu aja, belum naik posisi, mungkin Anda malas untuk prospek, istri Anda mungkin nggak enak ngomong ke Anda, mungkin Pak ayo prospek, nggak enak kali ya, terus Anda sibuk dengan aduh capek banget sih ditolak-tolak, nanti aja lagi. Lihat, istri Anda mungkin sudah berjuang buat Anda dengan menutup mulutnya untuk tidak mengeluh. Ya, mungkin anak Anda pun sudah berjuang buat Anda dengan tidak meminta macam-macam di saat yang sulit ini. Banyak yang sudah berjuang buat Anda, dan mungkin Anda tidak pernah tahu, gitu ya. Jadi, kenapa sikap ini adalah hal yang paling penting? Karena bicara soal sikap, itu bicara soal Anda mau merubahnya menjadi lebih baik, atau Anda mau mempertahankan sikap Anda. Bagaimana dengan sikap seorang pemenang? Sikap seorang pemenang adalah introspeksi diri, selalu bersyukur,
dan memiliki tanggung jawab atas bisnis ini. Memiliki tanggung jawab atas bisnis ini ya dengan ikut Zoom meeting, elit tiap bulan. Kenapa? Karena lumayan ini buat biaya dapur istriku gitu ya. Kalau elit gitu ya. Dan banyak bersyukur teman-teman ya. Mengevaluasi setiap pekerjaan gitu ya. Mengevaluasi itu bukan berarti pekerjaan kita sebelumnya salah. Bukan, ya. Tapi bila ada yang bisa diperbaiki dari sana, memang bisnis ini butuh untuk evaluasi, teman-teman, ya. Itu ya. Jadi Anda mau memilih jadi seorang pecundang, mempertahankan sikap-sikap Anda yang loser, or you want to be a winner, ya. Even more a winner, ya. Ya, seorang pemenang loh. Dan Anda dibayar ratusan juta. Hanya cukup merubah sikap Anda. Dahsyat luar biasa. Karena perubahan hidup terjadi bukan karena bertambahnya pengetahuan. Orang tahu aja, orang paham, orang pinter. Kalau dia tidak mengerti, kalau tidak paham, tidak akan bertumbuh. Perubahan hidup terjadi bukan karena bertambahnya pengetahuan, tapi saat bertumbuhnya pengertian. Ya, tahu dan mengerti itu hal yang berbeda. Dan seorang pemimpin tidak dilahirkan. Mereka diciptakan oleh perjuangan, rasa sakit, dan pengorbanan. Bila ada yang malam hari di sini bilang, aduh Bu Eri berat banget nih materi ini, saya belum gabung aja kayak gini. Saya mau bilang sama Anda, mungkin malam hari ini Anda pikir, aduh dari mana nih duitnya buat nabung, aduh gimana nih jalannya saya nggak bisa. Anda tidak sendiri, Anda akan bersama tim kami, kita adalah good team player yang akan bersama-sama. Dan kalau Anda merasa pun itu sulit, dengar baik, bila Anda seorang tulang punggung keluarga, seorang tulang punggung keluarga tidak dilahirkan. Mereka diciptakan oleh perjuangan, rasa sakit, dan pengorbanan. Memang bila Anda adalah tulang punggung keluarga, keputusan itu di tangan Anda. Apa ruginya Anda ikut bisnis ini? 50.000 dan punya impian besar. Punya attitude yang baik, ada tim kerja yang akan membantu Anda biar bisa sama-sama sukses. Hal ini tidak mudah. Untuk sukses tidak mudah. Tapi Anda punya pilihan untuk berjuang atau meratapi nasib. Itu saja dari saya. See you. Tetap pasti crown. Saya kembalikan kepada MC terdahsyat kita, Ibu Hetty. Silakan Bu Hetty.